Pertanyaan saya, minta penjelasan Ustadz, apa itu Wahabi? Pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Lalu orang menyebutnya Wahabi. Tapi karena nama ini, oh Ustadz jangan sebut-sebut Wahabi. Yang ngomong gitu bukan saya. Yang ngomong begitu langsung saudara kandung Muhammad bin Abdul Wahhab. Namanya siapa? Sulaiman bin Abdul Wahhab. Saudara kandungnya menulis buku menolak saudaranya. Dia sebut Wahabi. Mufti Makkah namanya Syekh Zaini Dahlan. Bukan saya, jangan marah sama saya. Syekh Zaini Dahlan menulis buku Fitnatul Wahhabiyah. Dia sebut. Tapi karena nama ini sudah terjelek, jelek, maka dirubah casing, signalnya sama, disebut dengan Salafi. Salaf 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. Ini dengan salafus saleh. Kita ini semuanya salaf, pengikut salaf. 3 abad pertama dulu salaf, abad keempat, abad kelima sampai sekarang abad 15 namanya khalaf. Nah, jadi kalau mengaku-ngaku salaf, bertindaklah dengan akhlak salaf, menghormati orang salaf. Kalau ada yang tak cocok, ya dialog, jangan hujat menghujat, menghormati orang. Nah, ta'awan fi mattafaqna, mari kita bekerja sama pada yang kita sepakati. Wa nata'awan nata'adzar fi makhtalafna. Kalau kita berbeda pendapat, ya kita berlapang dada. Jangan gara-gara berbeda kunut lalu membid'ahkan orang. Kunut tiap pagi ya bid'ah. Imam Syafi'i berkunut sampai mati. Baca kitab Al-Um. Imam Syafi'i berkata, siapa yang lupa baca kunut subuh, dia sujud sahwi. Dalam Al-Um. Tapi Imam Hambali yang tak berkunut tidak menyalahkan Imam Syafi'i. Datang orang bertanya ke Imam Hambali, hai Hambali, ya, kamu kalau sholat subuh pakai kunut apa tidak? Tidak. Hambali tak pakai kunut. Bagaimana kalau saya ikut kamu? Mantap. Bagaimana kalau imam saya Syafi'i? Apa kata Imam Hambali? Kalau imammu Syafi'i, angkat tanganmu, ucapkan amin. Allahumma dina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. 5 saja aminnya, sisanya dia ikut baca. Fa innaka taqdi wa yusirru bis-sana. Wa yusirru dibaca si makmum itu sir bis-sana. Sana artinya pujian. Kenapa yang 5 tadi diaminkan? Karena itu doa, sisanya pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Jangan hanya gara-gara perbedaan lalu membid'ahkan orang, mengkafirkan orang. Nauzubillah. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang faham radikalisme Wahabi, di mana pernah terjadi penarikan buku pelajaran yang membuat orang Islam hanya boleh menyembah Allah SWT dan membunuh orang kafir selain Islam. Saya tidak tahu yang mana sekarang yang diistilahkan dengan Wahabi ini. Kalau Wahabi yang dulu pernah muncul di Maroko, dan itu dulu di zaman mungkin masih Khilafah Abbasiyah, ada seseorang memang pernah muncul di sana berfaham Wahabi, memang itu pemahaman yang keliru. Karena mereka hampir mirip dengan kaum Khawarij yang menghukumi semua orang secara zahir. Misal tentang pengkafiran secara mutlak, semua orang kafir harus diperangin, gitu kan? Atau orang yang tidak sefaham dianggap kafir. Tapi itu sudah habis, udah nggak ada pemahaman itu. Karena pimpinannya waktu itu kalau tidak salah dihukum kisos oleh khalifah, kemudian seluruh pengikutnya juga didakwahin yang tidak mau dihukum oleh khalifah. Memang sudah habis pemahaman itu, tidak ada, gitu kan? Nah, kalau yang saya tangkap sekarang, pemahaman Wahabi yang diangkat-angkat ini, itu sekarang lagi disebarkan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini, kebanyakan mereka dibongkar kedoknya tentang siapa itu Syiah, bagaimana akidah mereka, bagaimana keyakinan mereka, kesalahan-kesalahan yang menyimpang, itu oleh kebanyakan muslimin yang ada di Saudi. Di Saudi ini kebetulan berdirinya negara Saudi itu, 2 pedang Saudi itu melambangkan 2 Muhammad. Muhammad bin Saud yang sekarang menjadi keluarga Al Saud namanya.
keluarga raja. Saudiyah itu diambil dari kata-kata keluarga Suud. Muhammad bin Suud namanya. Itu pendiri pertama kerajaan Saudi. Dia berteman, dia cuma kepala suku. Dia tidak faham agama sebenarnya. Artinya pemahamannya dasar saja. Dia bersahabat dekat dengan seseorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab ini seorang ulama besar dulu di sana, gitu kan, di Jazirah Arab ini. Dan dialah yang bersatu dengan Muhammad bin Suud ini, kemudian mulai menghilangkan pemahaman-pemahaman syirik, orang yang menyembah kuburan, ya gitu, beragam macam kesyirikan yang terjadi, orang banyak menyembah berhala kembali dihilangkan dengan dia. Nah, termasuk sangat banyak waktu itu meluruskan pemahaman muslimin tentang dan membongkar kedoknya orang Syiah. Nah, orang-orang Syiah ini sekarang melempar istilah Wahabi yang dulu salah itu kepada orang-orang Sunni yang ada di Saudi. Makanya kebanyakan orang bilang, oh Saudi itu pemahaman Wahabi. Nah, di sini tergantung persepsi apa. Kalau yang dianggap Wahabi dulu yang pertama ini salah, nggak ada. Karena itu pemahamannya jauh dari Sunnah Nabi SAW dan tidak ada itu. Tapi yang saya tangkap sekarang pemahaman Wahabi ini yang dianggap orang-orang Syiah karena banyak disebarkan, dibongkar kedoknya sampai MUI keluarin buku sesatnya ajaran Syiah itu kan. Nah, mereka tahu yang membongkar ini ahli sunnah dan sumbernya di Saudi sekarang. Maka mereka menakut-nakuti muslimin, mengatakan itu pemahaman Wahabi, hati-hati. Seperti itulah. Itu yang saya tangkap. Jadi kalau yang dimaksud dengan Wahabi ini adalah istilah yang dipakai orang-orang Syiah untuk menyudutkan kaum muslimin Sunni yang ada di Saudi, maka itu jelas salah. Nggak mungkin, gitu kan? Itu jelas salah. Jadi itu tidak benar. Hari ini sekali lagi, isu tentang Abdul Wahhab bin Abdul Rahman Al-Afriqi di abad kedua dari kelompok komunitas Khawarij yang menganggap kelompoknya saja yang paling benar, di luarnya sesat seluruhnya, yang mengkafir-kafirkan orang, membidah-bidahkan orang pada abad kedua Hijriah, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi yang ada di Hijaz, bukan. Ini jelas mujaddid. Tetapi umat Islam ini dengan dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Novelis, Zionis dan Syiah bersatu menghantam Islam. Ternyata istilah Wahabi-Wahabi yang harusnya di abad kedua yang muncul itu, si Khawarij itu, ini yang dihidup-hidupkan dan disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan ini tidak benar, ini batil. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang mujaddid, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat seluruh bacaan-bacaan yang ditulisnya, lihat seluruh gubahan-gubahannya, lihat seluruh penyampaiannya, sama dengan yang ada pada umat Islam pada hari ini, baik yang dipakai dan diamalkan oleh NU, baik yang dipakai oleh umat Islam yang ada di Muhammadiyah, baik yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di mana-mana. Tapi yang ditulis, yang diucapkan, dilafazkan oleh sang Khawarij abad kedua Hijriah, yakni Abdul Wahhab bin Abdul Rahman, ini dia yang sesat menyesatkan. Tapi orang-orang Syiah menyematkan ini kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Inilah kebatilan yang nyata, ibarat Allah yang kami muliakan. Subhanallah ya. Iya nih. Ini termasuk bahan celaan yang paling populer ya. Pokoknya kalau ngelihat orang mengamalkan sunnah, orang pakai jilbab besar, orang meluruskan softnya, sampai Anda pernah sampaikan tuh. Di mana? Di Bondowoso dekat sini. Ada khotib Jumat nih, yang mengatakan salah satu ciri aliran sesat, aliran Wahabi mungkin dia katakan seperti itu, adalah kalau sholat mengejar kaki. Jadi kalau sholat merapatkan softnya, itu aliran sesat. Jadi bagaimana kita menanggapi tuduhan-tuduhan yang seperti itu supaya orang itu tidak tersinggung? Ya kebanyakan mereka terprovokasi karena terus terang syaitan itu berputus asa untuk bisa disembah lagi di Jazirah Arab. Apa yang sedang gencar dia lakukan adalah mengadu domba antara umat Islam. Wahabi memang sebuah aliran sesat. Wahabi itu aliran sesat yang ada di Maroko sana. Yang dulu mereka pada tahun 300-an ya, mereka termasuk aliran Khawarij yang mengkafirkan orang. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengajak kepada sunnah. Kalau memang ajarannya salah, disalahkan. Nggak ada yang maksum gitu kan. Tapi kan orang mau pakai nama Wahabi itu untuk sebuah kesesatan. Sehingga semua yang mengamalkan sunnah jadi Wahabi. Jadi ngelihat cingkrang, awas Wahabi. Jenggotan, Wahabi. Subhan.
Bagaimana sikap kita menghadapi mereka? Pakai jilbab panjang, apalagi pakai cadar, jadi Wahabi. Semua jadi Wahabi. Sikap kita katakan kepada mereka, udahlah kita jangan terprovokasi dengan gelar-gelar yang disebutkan yang belum tentu benar. Kita juga mungkin nggak tahu tentang apa Wahabi. Pokoknya kalau memang yang kita amalkan itu sesuai dengan sunnah, kita kerjakan. Dan kalau kau melihat amalanku nggak sesuai, tolong kau tegur aku. Karena aku juga masih belajar. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengklaim bahwasanya aku sudah benar, enggak, tapi kalau kau melihat aku salah yang aku kerjakan, mama yang aku kerjakan nih ternyata Nabi tidak ngerjakan, ya tolong ditegur aku. Karena sejatinya one way to paradise ya. Anda baca tadi ada sebuah channel one way to paradise ya. Satu jalan menuju surga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak lewat sana, tidak lewat sini, tapi ada satu siratal mustaqim. Maka kita minta sama mereka yang menuduh macam-macam. Dan ini jadi barang dagangan yang laris di mana-mana. Orang ceramahnya tentang Wahabi itu kayak gini macam-macam. Coba mereka berdakwah mengajak orang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ajak mereka untuk mengikuti Abu Bakar Siddiq. Ajak mereka mengikuti Umar bin Khattab. Ajak mereka untuk mengikuti Uthman dan Ali bin Abi Thalib. Nanti ketemu tuh kita. Maka sampaikan seperti itu dan doakan dia. Nabi ajak dilemparin batu. Nabi ajak sampai terluka di perang Uhud. Beliau meminta kepada Allah, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku. Mereka itu nggak ngerti, tidak faham, nggak punya ilmunya. Nabi kayak gitu. Apalagi kita belum seberapa kita dicela macam-macam, belum seberapa. Nabi itu sudah sampai fisik sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau mau dibantai, mau dibunuh, pernah dicekik Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi beliau malah mendoakan kaumnya. Maka anti bersabar, doakan mereka nggak ngerti. Insya Allah dengan bertambahnya ilmu, anti tunjukkan akhlak yang mulia sebagai seorang muslim. Nanti mereka akan melihat bahwa orang yang ngaji sunnah, yang belajar sunnah nih, ternyata dia akhlaknya lebih mulia. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan pertama tadi, yang mengatakan tidak ada hubungan antara ilmu dan akhlak, yang penting ilmu. Kayak gini nih kadang-kala. Jadinya orang yang berilmu jadi bahan celaan orang. Nih kayak gini nih, orang yang ngerti sunnah, kelakuannya nggak bener. Katanya mengikutin salaf mana yang diikutin tuh? Akhlaknya nggak bener. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wahabi ya, itu julukan yang dituduhkan kepada orang-orang yang belajar di Arab Saudi. Bahkan dikatakan negara Saudi adalah negara apa? Wahabi. Dan benar ya, kalau kita mau lihat ya, Arab Saudi mereka sangat menghormati Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ulama yang sangat dihormati oleh ulama Saudi. Kenapa? Dia pahlawan. Bagaimana bisa berdirinya negara Arab Saudi? Dahulu Saudi itu kelompok-kelompok kecil, pemerintahan-pemerintahan kecil saling bertempur di antara mereka. Muncullah Syekh Muhammad bin Wahab bekerja sama dengan Al-Imam Muhammad bin Saud, bekerja sama, maka berdirilah negara Arab Saudi, kemudian disatukan seluruhnya. Makanya Muhammad bin Wahab di mata orang Saudi seperti tuanku Imam Bonjol di mata orang Indonesia. Artinya wajar jika mereka menghormati, karena pahlawan, bukan cuma sekedar ulama tapi juga apa? Pahlawan yang dengan jasa dia berilah kerajaan Arab Saudi. Namun orang-orang Saudi tidak ada yang fanatik sama Muhammad bin Wahab kalau saleh tidak diikuti. Dia adalah ulama bermadzhab Hambali sebagaimana ulama-ulama yang lain. Kita pun di Arab Saudi tidak fanatik dengan, saya belajar di Universitas Madinah, saya tidak fanatik dengan Muhammad bin Wahab. Oleh karenanya kita pun belajar di sana fikih 4 mazhab. Kita tidak belajar mazhab Hambali. Padahal Saudi bermadzhab apa? Hambali. Dan banyak guru-guru kita dari ulama Saudi yang mengatakan pendapat masalah ini lebih kuat mazhab Syafi'i, masalah lebih kuat mazhab apa? Maliki. Tidak ada fanatik sama sekali. Meskipun mereka bermadzhab apa? Hambali. Adapun orang-orang yang hasad kepada kerajaan Arab Saudi, dan banyak yang hasad, terutama orang-orang Syiah sangat hasad kepada kerajaan Arab Saudi. Kita bilang Arab Saudi dengan penuh kekurangannya, namun dia adalah negara yang terbaik yang ada sekarang. Syariat Islam ditegakkan, meskipun tidak sempurna, pasti ada kekurangan. Kemudian timbullah isu-isu bahwasanya orang-orang Wahabi suka menumpahkan darah sampai bikin buku judulnya apa, sejarah berdarah sekte Wahabi. Ya akhi, tuduhan yang macam-macam. Apakah ada orang-orang kita waktu berhaji berumrah ketakutan di sana, takut dibunuh sama orang Wahabi? Enggak ada, justru aman kalau di sana. Justru sampai ke Indonesia malah kita ketakutan, dicuri, diambil, dirampok ya. Macam-macam, pagar harus dikunci, mobil hilang ya.
Di sana tidak ada ketakutan sama sekali. Apa yang ditakuti? Mana haus darahnya? Apakah Arab Saudi tidak membantu negara-negara Islam yang lain? Sangat membantu. Tidak memandang itu mazhabnya apa, dibantu semuanya. Indonesia dibantu berulang-ulang. Aceh dibantu berulang-ulang. Kita tidak pernah mengkafir-kafirkan. Kita kalau mengatakan ini kekufuran, ini syirik, itu hak, itu harus. Saya harus menjelaskan ini syirik. Saya tidak mau basa-basi. Ini syirik-syirik saya katakan, ini kufur-kufur. Tapi bukan berarti pelakunya langsung otomatis musyrik, langsung otomatis kafir. Bisa jadi tidak mengerti, tapi menjelaskan ini syirik harus dijelaskan. Ini kekufuran harus dijelaskan. Tuduhan-tuduhan banyak. Seperti tuduhan bahwasanya Wahabi melarang bersolawat. Gimana melarang bersolawat? Tiap hari kita bersolawat. Kalau sholat di Masjid Nabawi, apakah khatibnya tidak pernah bersolawat? Solawat terus-terusan. Setiap bilang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap bilang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan bersolawat. Yang dilarang maksudnya solawat yang macam-macam, yang aneh-aneh, seperti solawat Fatih, barang siapa yang baca seperti khatam Quran 7 kali. Kemudian ini dari mana dalilnya seperti itu? Kemudian Wahabi melarang ziarah kubur. Dusta. Siapa bilang? Hadis-hadis Nabi menyuruh ziarah kubur. Yang dilarang kalau ente pergi ke ziarah kubur, minta penghuni kubur, itu yang dilarang. Jangan ziarah kubur untuk minta-minta kepada penghuni kubur. Itu yang dilarang oleh mereka. Dan tuduhan macam-macam. Sampai berita-berita saya dengar sendiri, saya baca seperti isu yang tersebar, bahwasanya ada orang Wahabi naik di atas kubah hijau, ingin menghancurkan kubah hijau. Tahu-tahu kena petir, terbakar di atas, sampai sekarang mayatnya masih ada. Subhanallah. Ini orang Madinah nggak ada yang tahu seperti ini. Cuma Indonesia pada tahu. Dari mana sih? Saya heran juga. Ini dari mana? Nggak ada pun fitnah-fitnah terhadap Wahabi, ya, itu fitnah-fitnah banyak yang tidak benar. Saya katakan Muhammad bin Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, seorang ulama yang dia bisa benar dan bisa salah, dan kita tidak pernah fanatik dengan beliau. Kita tidak pernah fanatik dengan beliau. Kenapa sih dituduh Wahabi? Pertama, karena ya, orang-orang yang tidak suka kepada sunnah akan berupaya menghalang-halangi sunnah, ya, supaya tidak tersebar ke masyarakat. Maka mereka perlu untuk menuduh dan mencap, ya, yang tuduhan-tuduhan tersebut membuat orang-orang takut darinya. Karena ya di antara tata cara syaitan untuk menghalangi kebenaran adalah takhwif, menakut-nakuti manusia. Kalau dahulu saja Rasulullah SAW juga diberikan ya julukan-julukan yang menakutkan. Ya di antaranya Rasulullah dituduh dukun, Rasulullah dituduh penyair, Rasulullah dituduh pemecah belah. Berbagai macam tuduhan ya menghampiri beliau. Rasulullah dituduh gila. Maka setiap mereka yang mengikuti Nabi dan Rasul dan mengikuti langkah mereka pun akan biasanya mengalami nasib yang sama. Ya, diberikan berbagai macam cercaan, makian dan yang lainnya. Dulu sebelum istilah Wahabi muncul, ya, orang-orang yang tidak suka kepada sunnah itu memberikan cap yang jelek juga seperti hasyawiyah, nasibah ataupun yang lainnya. Maka di zaman sekarang pun pasti demikian. Orang yang berpegang kepada sunnah, berusaha untuk meninggalkan perkara yang syirik, perkara yang diada-adakan, akan diberikan cap-cap yang tidak enak. Disebut Wahabi lah, disebut ya teroris lah, disebut berbagai macam tuduhan-tuduhan yang tidak mengenakan di telinga.